Shalom saudaraku, apa kabar? Kiranya Tuhan Yesus memberkati, menjaga dan melindungi kita. Kita dijauhkan dari segala mara bahaya, bahkan maut sekalipun. Biarlah tangan Tuhan menjaga, menyertai, melindungi, menuntun setiap langkah kehidupan kita. Hari ini saya membawakan satu firman Tuhan yang terdapat di dalam Markus 2 ayat 13 sampai 17. Kita tahu di sini sebagai perikopnya adalah Lewi pemungut cukai mengikuti Yesus. Kita tahu di waktu Tuhan Yesus lewat berjalan, dia melihat Lewi duduk di tempat bea atau cukai. Dan Tuhan Yesus mengajak Lewi ini, ayo mari ikutlah aku. Dan apa yang dilakukan oleh Lewi ini, dia tidak ada perbantahan. Tetapi dia taat, dia setia, dia mengikut Tuhan Yesus. Karena dia membutuhkan pertolongan Tuhan dalam kehidupannya. Dan di waktu Lewi berjalan menuju ke rumahnya, banyak orang yang mengikuti mereka untuk ke rumah Lewi ini. Dan di sana terdapat juga orang-orang Farisi, orang-orang pemungut cukai, pemungut bea, orang-orang berdosa. Mereka mengikuti sampai ke rumah Lewi. Dan di saat mereka sampai di rumah orang Lewi ini, apa yang dikatakan orang Farisi ini? Kita tahu orang Farisi ini sering menilai dan menghakimi orang-orang. Karena mereka merasa orang Farisi, perbedaan orang Farisi ini dengan orang Lewi adalah orang Farisi ini selalu berpikiran yang selalu berkata begini, bahwa mereka adalah orang-orang yang benar. Mereka adalah orang-orang yang suci. Mereka tidak punya dosa. Tetapi pemungut-pemungut cukai atau bea ini mereka adalah orang-orang berdosa. Karena apa? Karena pemungut cukai ini mengambil upah atau lebih daripada upah yang dari cukai yang mereka ambil, mengambil suatu keuntungan untuk diri mereka sendiri. Oleh karena itu mereka berkata, orang Farisi berkata bahwa orang pemungut cukai ini adalah orang-orang yang berdosa. Dan di saat mereka melihat Lewi atau pemungut cukai ini duduk bersama-sama dengan Tuhan Yesus dan bersama para murid-muridnya, mereka makan dan minum pada waktu itu, orang Farisi berkata, tidakkah Yesus tahu bahwa orang-orang itu adalah orang-orang berdosa? Mengapa dia makan dengan orang-orang berdosa? Dia tidak tahukah bahwa mereka ini adalah orang berdosa? Kenapa dia bisa makan bersama-sama mereka? Dan Tuhan mendengar apa yang mereka perkatakan, apa yang diperkatakan oleh orang-orang Farisi ini. Yesus mendengar perkataan mereka. Dan apa yang dikatakan oleh Yesus pada ayatnya yang ke-17. Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk orang memanggil orang benar, melainkan untuk orang berdosa. Jadi Yesus datang untuk orang sakit, bukan untuk orang sehat. Karena apa? Karena Yesus punya kasih. Makanya dikatakan juga, saya datang bukan untuk orang memanggil orang benar, melainkan untuk orang berdosa. Yesus sangat mengasihi orang-orang berdosa. Yesus juga mengasihi orang pemungut bea cukai ini. Dia mengasihi mereka, makanya Yesus singgah di rumah orang Lewi ini. Dia mengasihi mereka. Dan pemungut cukai ini menerima Yesus di rumahnya. Seringkali kita sering berpikir dan sering kita tidak menyadari bahwa manusia itu berarti di hadapan Tuhan. Orang berdosa itu Tuhan sayangi. Makanya Tuhan datang turun ke dunia ini untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Kalau orang benar itu memang mereka sudah hidup di dalam kebenaran. Makanya dia datang untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Makanya di firman Tuhan di dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan di sana, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Tiada satu pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, yaitu Yesus. Itu yang dikatakan dia. Makanya lewat Yesus orang berdosa ini akan diselamatkan. Lewat Yesus orang yang berdosa ini akan bertobat dan diubahkan.
Makanya dia datang kepada pemungut cukai ini supaya mereka bertobat dan melupakan dan meninggalkan segala perbuatan mereka yang jahat di hadapan Tuhan. Mari saudaraku, banyak saat ini orang yang sakit, yang harus disembuhkan, tapi hanya melalui Yesus, melalui firman Yesus mereka dapat disembuhkan. Bukan hanya karena sakit penyakit kanker, penyakit gula, darah tinggi, itu Tuhan bisa sembuhkan. Tetapi yang menyelamatkan tubuh, jiwa, dan roh kita itu adalah banyak yang sakit sekarang, banyak yang penyakit rohani, baik itu sakit dusta, sakit berzina, bahkan sakit iri hati. Banyak penyakit-penyakit yang dialami oleh manusia sekarang, sakit membunuh, sakit memfitnah. Ini yang akan disembuhkan oleh Tuhan. Dia datang turun ke dunia untuk menyembuhkan itu. Supaya orang yang berdusta hidup di dalam kejujuran. Orang yang berzina bertobat, tidak melakukan lagi itu, datang kepada Tuhan. Orang yang iri hati, orang yang sombong, diubahkan menjadi rendah hati. Oleh karena itu, dikatakan di firman Tuhan, aku datang bukan untuk orang yang sehat, tetapi aku datang untuk orang yang sakit. Yang sakit hati ini, yang sakit, banyak penyakit yang dialami saat ini. Sakit membunuh, sakit berzina, sakit berdusta, sakit iri hati, sakit kesombongan. Inilah yang akan disembuhkan oleh Tuhan bagi kita umat manusia. Mari saudaraku, jangan kita merasa rendah hati, rendah diri. Saya ini adalah orang berdosa. Saya ini seorang pembunuh. Saya ini seorang perampok. Saya ini seorang pezina. Saya ini sering berdusta. Saya ini orang sombong. Tapi Tuhan Yesus datang untukmu, untuk mengobati sakit penyakitmu ini. Supaya sakit penyakit itu tidak ada lagi dijumpai dalam kehidupanmu. Tetapi yang Tuhan jumpai dalam kehidupanmu adalah kerendahan hati. Ada Roh Kudus yang saat ini yang menguasai hati dan pikiran, bahkan segala sikap dan perbuatan kita. Itu yang dikatakan Tuhan lewat firman-Nya ini. Sering kita juga berpikir bahwa saya lebih baik daripada mereka, seperti pikiran orang Farisi ini. Mari kita buang pikiran yang seperti itu. Bahwa terkadang kita berpikir saya lebih baik, dia itu jahat. Tapi Tuhan berkata, aku datang untuk menyembuhkan orang yang sakit. Aku datang untuk orang berdosa. Dan sering juga Yesus datang ke dunia bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa. Mari kita buang sikap tak peduli terhadap orang lain yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Mari kita peduli kepada orang-orang lain. Kita bagikan firman Tuhan, kita nasihati, bahkan kita memberikan kekuatan lewat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kiranya saudara diberkati dengan firman yang singkat ini. Tuhan Yesus memberkatimu.